Daun salam di sambal tomat, halal bihalal di hari raya. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah dinas sosial luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala ramadana syahrul mubarakah wa syahrul ibadah wa syahrul rahmah wa syahrul ittihadi wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, selaku takmir Masjid Al-Ikhwan nggih, Bapak Imron dan seluruh pengurus serta hadirin sekalian, Bapak Ibu, Mbak-mbak, mas-mas semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur jamaah sekalian, setelah kurang lebih 8-9 hari di Kalimantan, ini memulai untuk kajian di Surabaya, ketemu dengan wajah-wajah ceria, ya luar biasa. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ramadan kali ini tidak terasa, tiba-tiba sudah hari yang ke-20 ya. Alhamdulillah. Ya, ngar-ngar selesai ya. Hari yang ke-10, mudah-mudahan yang sudah kita lalui selama Ramadan, segala ibadah kita, kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya tenang selalu diberikan sehat walafiat sekeluarga, bisa menuntaskan kegiatan Ramadan bahkan sampai berhari raya. Amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan ini jamaah sekalian, bahkan hari ini sudah merupakan hari yang terakhir di klasemen sementara. Jadi kalau boleh saya analogikan, ini adalah klasemen Liga Ramadan ya. Ini enggak ada hubungannya dengan yang lain ya. Jadi Ramadan ini sebuah perjalanan hidup manusia, dan umur kita ini tidak lama ya. Kalau menurut sabda Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Saya sekarang sudah 54, tinggal kontrak saya sekitar 9 tahun. Ini pun kalau diperpanjang, nggak tahu kalau besok mati. Tapi kalau bisa jangan lagi ya, karena nasi pecel masih enak ya Pak ya. Jenengan juga semoga panjang umur ya Pak ya. Jenengan itu serasa masalah ajal itu rasa rebutan wis. Monggo nek jenengan badhe rumiyin ya silahkan. Oh tak ngalah gari-gari ae. Tapi sing penting insyaallah umur ingkang barokah nggih. Jadi karena mau umur panjang berapa ndak bisa kita menentukan. Dan untuk itu, karena singkatnya umur kita inilah turunnya Ramadan ini mengakomodir amalan-amalan kita yang walaupun tidak banyak dilihat dari segi umurnya, waktunya, tapi berlipat ganda pahalanya. Apalagi dengan door prize Lailatul Qadar. Satu malam saja sudah melebihi 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai ke sana. Untuk itu mudah-mudahan nanti panjenengan semua mendapatkan Lailatul Qadar nggih. Nah, ibarat sebuah perjalanan ya tentu jenengan kalau naik kendaraan kan ya butuh BBM nggih. BBM itu bulan barokah dan maghfirah. Nah di BBM itu kan ada premium, berai mangan minum. Ada juga pertamak, pertahankan nafsu secara maksimal. Apa ya? Apa nih? Solar. Oplosan gak wani aku nek oplosan. Iya Pak, aku kadung bedino ngisi pertamak dibayar rasa pertalit ya. Iya, makanya pertamak itu kan pertahankan nafsu. Orang tuh kalau mempertahankan nafsu insya Allah inginnya ada, tapi harus dibatasi dengan aturan yang berlaku untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira seperti ini nanti siapa yang dirugikan dan sebagainya, itu harus berpikir seperti itu. Tapi ya begitulah manusia. Jadi kita juga tidak terus menghujat juga tidak, tapi kita juga berusaha bagaimana menjadi manusia yang betul-betul manungso, manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Oke, apa tadi? Solar ya. Solar itu apa ya? Salatnya tambah rajin. Di Ramadan itu salatnya rajin.
Jangankan yang wajib, sunnah saja berjamaah. Salat tarawih itu kan sunnah, Pak. Gitu. Saking semangatnya, apalagi minggu-minggu pertama itu di kampung saya itu sudah sampai nutup gang, nutup jalan. Cuma ironis sayangnya nanti di akhir Ramadan nutup masjidnya. Karena gak ada jamaahnya. Tinggal 2 tok, siji saniman, loro sanimo. Wes sedang dikomati ae. Makmum karo situ ndil sanimo niku guaya. Sawu sufufakum. Makmum satu saja sudah sawu sufufakum. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, surat pendeknya bismillahirrahmanirrahim, inna, bolak-balik inna, mikir inna atoyna apa inna angzalna gitu. Bolak-balik inna gregetan sanimo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebuah gambaran langgar masjid sing gak ono jamaahi. Makanya Kanjeng Nabi nate memberikan rambu-rambu kepada kita. Sayati ala ummati zamanun, ya, mal Quran illa rasmuh walal Islam illa ismuh walal masajid illa bina'u. Suatu saat nanti akan datang di tengah umatku Al-Quran tinggal tulisan, Islam sekedar nama, masjid sekedar bangunannya. Masjid sekarang megah-megah, Pak, tapi jamaahnya sedikit sekali. Di sini alhamdulillah masjidnya enggak seberapa besar. Ini kalau boleh saya bilang ini termasuk masjid minimalis, ternyata jamaahnya maksimalis. Ada berapa juta orang ini, Masya Allah ya. Ini adik senden KPU. Ini tandanya jenengan ahli tawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, tidak mau kalah sama ustadznya. Apalagi mbak-mbaknya itu sembujung, meding, kerang, ya wawe enak. Enggak leres piye ya, ora sama tanggap iku. Makanya nuwun saya Bu, orang itu kalau cari sandaran enak itu baru sandaran tembok loh Pak, apalagi sandarannya Allah. Makanya Gus Ikdam itu dekengane pusat. Panjenengan kalau ningali wayang itu kan wahyu Al-Quran sebetulnya. Diulakokne oleh dalang itu sanepone Tuhan, sanepane pangeran. Ternyata pangeran itu yang memberlakukan seluruh kehidupan kita. Di samping itu ada digandengi dengan namanya sinden. Apa itu sinden? Teko bahasa senden, Pak. Orang itu kalau senden penak. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Zikiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bersandar diri kepada Allah. Makanya sinden iku mesti arek sing nom-nom, sing suarane enak-enak, cewek-cewek sing gak oleh sing tuwek-tuwek gak payu. Ya sing ngene-ngene iki minimal, kayak sing kerudung biru ngene iki. Rupane ayu, sing ireng bojone ganteng, sing batik koyok Saskia. Astagfirullahaladzim. Seperti itu Pak, suaranya enak. Artinya apa? Orang itu kalau ahli zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi tenang. Kata-katanya juga mempesona, enggak pernah menyakiti sesama. Seperti itu jamaah sekalian. Maka disinilah makna implementasi daripada Ramadan yang klasemen kita kali ini akhir dari klasemen pertama, babak penyisian, ya kan? Syahrul Rahmah. Dalam hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah, ya, beliau mengatakan, Ibnu Khuzaimah ini, bahwa hadis ini termasuk sahih, walaupun di kalangan ulama ahli hadis masih diperdebatkan. Tapi yang jelas makna hadis ini, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Klasemen liga puasa itu yang pertama adalah rahmah. Hari-hari penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ritual vertikal, memang Allah turunkan rahmat kepada panjenengan semua. Makanya disebut BBM, bulan barokah dan maghfirah. Barokah itu ya turunnya rahmat itu. Ngaten. Lalu kemudian yang kedua, dalam konteks horizontal itu berarti Allah memerintahkan kita bahwa kita ini, kalau Allah saja Maha Rahman Rahim, memberikan pengasih kepada umatnya, hambanya, makhluknya, nah kita pun harus mentransformasi nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Dari situlah maka satu-satunya departemen di pemerintahan yang paling mengikuti Rahman Rahimnya Allah hanya departemen sosial. Saya itu panjenengan sungguh berbahagia. Saya ceramah di seluruh Indonesia, ya, bahkan sampai di Malaysia, di Singapura itu
baru kali ini Masjid Al-Ikhwan Departemen Sosial di sini ini. Yang lain nggak ada. Iya, Al-Ikhwan Departemen Sosial Jawa Timur hanya ada di Gayungan Sari sini. Nggak ada yang lain. Dibilangin kok hehehe. Iya. Kalau di Dosermo masjidnya Abah Imran itu kan Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhwan. Jangan-jangan ngambil dari sini ya, Abah ya. Di sini Al-Ikhwan, sana Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Satu-satunya departemen yang mengaplikasikan nilai-nilai Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya departemen yang mengajak kita bahwa orang itu jangan hanya soleh ritual saja, tapi juga harus soleh sosial. Seluruh rukun Islam mulai 1 sampai 5 Bapak Ibu yang saya muliakan, niku mulai syahadat. Kenapa ya urusan tauhid kok pakai syahadat Rasul? Harusnya cukup dengan syahadat tauhid la ilaha illallah. Kenapa ada Muhammadur Rasulullah? Kita tahu bahwa wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu tak tahu banyak adalah sesama manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari. Manusia itu manusia walaupun tidak seperti manusia biasa. Karena memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di samping kita beriman kepada Allah, juga harus beriman kepada utusan Allah yang terdiri dari jenis kita sesama manusia. Yang kedua, sholat misalnya. Sholat itu perkataan perbuatan yang diawali dengan apa Bapak Ibu? Takbiratul Ihram, ditutup dengan salam. Itu nilai hablum minallah hablum minan nas. Kita tidak cukup hanya takbiratul ihram saja lalu enggak ditutup dengan salam, enggak sah sholat kita. Ya, yang pertama mengagungkan asma Allah, itu konteks ritual kita. Konteks sosial kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum sambil menoleh kanan kiri. Mbak-mbak kalau salam begini, apa kira-kira ke atas, assalamualaikum begitu? Mesti ke kanan ke kiri. Dan nuwun sewu Bapak Ibu, walaupun menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak wajib kita jawab. Nuwun sewu Abah Imran misalnya ngimami, assalamualaikum warahmatullah, terus jenengan jawab waalaikumsalam gitu, malah batal. Artinya apa? Di dalam kita bersosial kemasyarakatan itu, ketika ingin diterima sebagai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus dibingkai dengan keikhlasan. Tidak peduli orang itu mau membalas sosial kita, yang terpenting kita berbuat baik kepada sesama. Makanya Rasulullah dawuh, wa antasila man qata'aka wa anta'fuwa man zalamaka wa antu'tiya man haramaka. Orang yang ingin masuk surga tanpa dihisab itu antara lain adalah orang yang bersilaturahmi kepada sesama meskipun orang lain itu memutuskan kita. Yang kedua, memaafkan orang yang menganiaya kita. Yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah sosial kepada kita. Seperti itu jamaah sekalian. Disinilah nilai-nilai Departemen Sosial. Saya tuh ngisi di gubernuran tidak seramai ini. Masjid Baitul Hamdi bah, itu gede memang ya. Tapi jamaah yo ngono mak kludik ngono. Alhamdulillah mak geruduk setengah baris. Ya, yang lain kemana? Ada yang rapat, ada yang dinas luar, ada macam saya Jawa Timur. Bahkan selama saya Jumatan di Baitul Hamdi itu Bapak Ibu, di jadwal 2 kali tiap tahun itu. Selama Abu Khafifah itu enggak pernah ketemu sama gubernur saya itu kalau Jumatan. Iya. Kalau dulu Pak Dekarwo mesti habis Jumatan masuk di ruangan ngobrol-ngobrol bersama, makan-makan bersama sama Gus Ipul. Sejak Bu Khofifah itu padahal saya dekat dengan beliau saya itu. Ada acara-acara kemana mantu apa itu juga dipanggil. Dilalah tiap Jumat enggak pernah ketemu. Boy sekali-kali di samping saya gitulah. Kita kan sama-sama single gitu. Iya gitu ya. Maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Malatkan dinti ada no. Ya, baik. Sampai mana tadi? Sampai solar. Enggak, jangan single tuh, Pak. Iya, ngapunten saya ini termasuk DPR ini. Iya, apa ya DPR ya? Masuk Durung Payu Rabi, ngisi-sini ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Terus nuwun sewu, artinya kita beribadah ini tidak hanya ritual saja. Ada salam. Makanya setelah wa aqimus shalah diikuti wa atuz zakah.
Itu sebuah aplikasi bahwa kesolehan kita, buktikan ucapan salam kita ke kanan ke kiri kita, lihat kanan kiri kita, adakah yang masih membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah kita. Itu perlunya jamaah sekalian. Sehingga dari situ kemudian puasa. Ternyata puasa itu apa? Tahu bahwa ternyata orang lapar dahaga itu seperti ini. Lalu kita memiliki jiwa-jiwa sosial. Makanya masjidnya namanya Al-Ikhwan. Apa itu Al-Ikhwan? Wong iku sing duluri, Pak. Kayak ngeten iki, Pak, niat saya sambung seduluran kepada panjenengan. Panjenengan itu orang-orang pintar semua sebetulnya itu. Saya disowankan ke sini, saya diminta sama Abah Imron ini ya supaya jadi wis Al-Ikhwan kan muncul surat Ali Imron gitu loh. Jadi memang yang Abah Imron. Nah, Imron itu kalau dilanjutkan menjadi takmir, memakmurkan masjid. Nah, kalau sudah memakmurkan masjid, insya Allah jenengan mu'allakun bil masajid, nanti di akhirat jenengan akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya takmir, Pak, di sini? Oh, Mas Amir. Oh iya, betul. Mas Amir itu artinya orang yang ngerameni. Oh, gitu ya. Ya Allah, nggih. Ngeten, nek wong Jawa niku ngeten, Pak. Asma kinarya japa. Nggih, nama itu sebuah doa. Kayak saya ini khazin. Khazin itu maknanya 3. Ya. Tak gabung jadi satu, penjaga gudang permata. Jadi mengane ya rada ganteng, Mbak. Saya itu kalau di kampung sana itu terkenal Kiai Iwan, Mbak. Iwan itu idaman wanita. Makanya nek ndelok kene kok cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Ndelok kene kok burek kabeh. Allah sholli ala Muhammad. Jadi gitu jamaah. Klasemen kita rahmah. Rahmah itu bukan sekedar kita berharap rahmat Allah, tapi sejauh mana kita bersosial kemasyarakatan, menebar kasih sayang. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Kemudian yang kedua, yang namanya orang berkasih sayang, menjaga persaudaraan, orang itu nggak akan pernah terlepas dari kekhilafan. Maka yang kedua klasemennya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks sosial kita saling memaafkan. Di surah Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas, saling memaafkan. Makanya di surah Ali Imran 102 103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berikatlah kita bersama-sama dalam tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu aja meneh kok beda agama. Padha Islame kadang-kadang beda ngibadahe. Nggih, panjenengan misalnya ketika sholat pakai usolli, saya tidak pakai usolli. Sah napa mboten? Sah. Panjenengan subuh satunya pakai kunut, satunya mboten. Sah napa mboten? Sah. Nuwun sewu tarawih, panjenengan 8, saya 20, kira-kira sah. Sing mboten sah niku nek sholat 23 rakaat 7 menit. Malaikatnya bingung iki sholat apa senam aerobik. Tapi ada seperti itu. Tapi wallahu alam, karena ketika ditanya sama teman-teman di Kemenak sama Majelis Ulama Indonesia, karena saya juga diamanai dai MUI pusat, ketika kita ke sana itu katanya satu, ini tradisi dari mbah-mbahnya dulu. Yang kedua, ini cara sholat ahlu thariqah, ahli makrifat hakikat yang tidak boleh disamakan dengan syariat. Ya wes, wallahu alam. Oh itu termasuk keluarganya Gus Ikdam. Nah kita ini kan, saya kan orang awam, jadi ya wallahu alam. Tapi bagi kita, nek cara lagune Sunan Kudus niku gundul-gundul pacul. Napa kok pacul? Kok gak gundul-gundul larit? Pacul itu papat aja sampai ucul. Wong Jawa iku seneng lak kirata nggih, Pak nggih. Kirata, dikira-kira tapi nyata. Wong bebujuan disebut napa? Garwa. Napa garwa? Sigarane nyawa. Mara tuwa, mara-mara dadi tuwa. Mantu diman-eman kon gawe putu. Lho nuwun sewu, Pak. Wong tunangan iku lho, kenapa kok pakai emas? Jenengan kersa Mbak dikasih wesi ngono. Mesti emas. Napa? Oh, sebab dadi pemimpin nanti laki-laki. Emas-emas bukan mbak-mbak gitu loh. Apalagi dengan cincin. Kenapa kok cincin, Pak? Cincin itu aku cinta, kamu cinta, disingkat cincin. Makanya tukar cincin. Ada juga kalung. Kenapa kok kalung? Karo aku nek lungan-lungan. Gelang, napa gelang? Gelang nek sampean ilang. Bapak ilu ngono ngendi ngono, jangan tinggalkan aku gitu.
Harusnya seperti itu. Itu gambaran bebojoan. Lah nuwun sewu mulane pacul itu papat aja sampai ucul. Dalam ibadah ritual itu ada komponen yang terdiri dari 4 perkara ini. Ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Lah dene kok ana sing ngendikan bahwa langsung hakikat, makrifat, ya wallahu alam. Bagi saya orang awam, kitab-kitab yang saya baca yang namanya sholat itu ya harus ada syarat rukunnya, termasuk tumak ninah. Makanya panjenengan kok umpama sholat tarawih 8, monggo. Ditanya kenapa kok 8? Karena 8 itu demi langkah masa depan. Ya wes. Biasanya arek nom-nom sing seneng 8 iku. Sing tuwek-tuwek kenapa milih 20? Soalnya wedine kok ngene. Ya nek sing diterima 8, nek sing diterima 20. Lah kok nek diterima 8 kan lumayan jek duwe turan 12 rakaat. Ndak apa-apa, karena apa? 8 rakaat itu ala Rasulullah, gitu. Dan itu pun kalau 8 rakaat harusnya tidak seperti itu. Tidak diformulasikan harus berjamaah. 2 rakaat disebut tarawih itu nyantai. 2 rakaat ngerokok-ngerokok dhisik ning njaba. Ngopi-ngopi. Ngobrol-ngobrol. Sesuk iki targete apa? Gitu. Untuk balik neh. Kadang Rasulullah sholat di masjid dilanjutkan di rumah. Ditanya kenapa ya Rasul? Takutnya nanti dihitung wajib sama umat saya, kasihan. Tarawih Pak. Nah, di sini gimana Pak sholatnya? Tarawihnya seperti itu ya? 2 rakaat as-sholatu jami'ah, rokokan dhisik gitu. Ngopi-ngopi. Nah yang 20 dari siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 20 rakaat. Nah yang ada lagi Utsman bin Affan malah 36 rakaat. Ya, monggo ditutup dengan witir. Witirnya ada yang 3 rakaat sekaligus ngikuti Rasulullah. Kenapa kok ada yang 21? Itu ngikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. 2 rakaat baru nanti ditutup lagi 1 rakaat. Ngono, kan 15 ke atas, malam ke 16 itu pakai kunut, ya monggo. Enggak apa-apa. Itu namanya ukhuwah sosial, itu seperti itu. Betapa kita ini memahami perbedaan. Lu enggak usah jauh-jauh loh Bapak Ibu nuwun sewu. Salat subuh itu loh, ya. Kunut sama tidak kunut. Sing gak saya kunut jam 9. Usolli fardhus subhi kawanan, rakaataini lillahi ta'ala. Aja bingungi malaikat lah. Nggih, itu. Loh, kok ngono? Mau sedekap itu loh Pak, beda-beda gitu. Panjenengan kalau tidak tanah suci itu, ada yang di atas dada. Gitu. Ada yang di dada. Ada yang di pusar. Ono neh sing nang sore udel. Lah apa Pak Lik sarung arep melorot. Enak tuh. Nah, saya itu malah suka Pak di atas dada. Kenapa? Karena hadisnya juga sahih. Ya, di samping itu nek dicokot nyamuk garu-garu cedek, ya kan? Nah, tinggal gini. Artinya apa? Segala perbedaan itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau ada perbedaan kita enggak usah baper. Makanya orang itu kalau suguhane wong Jawa nek jagongan itu ada lemper. Napa kok lemper? Lemper itu nek dilem aja baper. Apa nek jenengan halal bihalal ada kupat ada lepet disilep sing rapet. Isine ketan ben iso caket-caketan. Makanya lepet itu ditaleni. Ukhuwah Islamnya muncullah al-ikhwan. Loh ya apa? Masuk? Iya, ganjel toh. Gitu. Ngapunten bagi ini sambil goyang enggak apa-apa ya Mbak ya. Lost doll pokoknya. Nggih, ini sampai jam berapa biasanya? Jam 3? Nek jam 3 Anda yang puas, aku yang lemas. Betul ya, sebentar aja. Karena habis ini nanti nimbal di Keputih nanti. Masya Allah, ini rada laris ini Mbak. Iya. Jadi ya maklum saya itu kan laki-laki panggilan jadi seperti ini. Saya jauh Mbak rumah saya Mbak, di Irak sana. Irak, iringani jarak. Masya Allah. Ada yang tahu ya iringani jarak nggih? Nggih, ya doli wa ala ali waskabi niku lho. Saniki ben ditutup tapi isih ana wong aku ya pengalaman. Kok pengalaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu, klasemen berikutnya adalah maghfirah. Jadi kita ini untuk menjaga sosialita kita, kebersamaan kita, saling memahami antar sesama kita, ketika menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saapi-api wong masih titik mesti ana
eleke. Sak elek-eleke wong masya didik mesti ana apike, sehingga ayat Al-Qur'an la yaskhar qaumum min qaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan sampai kita kemudian menjelekkan orang lain. Siapa tahu yang kita jelekkan itu jauh lebih baik daripada kita. Maaf kemarin ketika saya mau berangkat ke Kaltim, karena itu kabupaten yang paling termasuk kabupaten baru. Itu katanya hutan belantara dan sebagainya. Ada Dayaknya, bahkan banyak buayanya. Tak jawab ngene, gak apa-apa, podo-podo buayane. Aku ya buaya darat. Ternyata luar biasa Pak di sana. Ya, di sana sumber pusat tambang batu bara. Ya. Apa bedanya Surabaya sama di sana? Di sana batu bara, di sini batu bata. Batu bara, batu yang barokah, singkatannya begitu. Di sini batu bata, banyak-banyak taubat, banyak dosanya. Ya. Soalnya apa ya ono pusat-pusat ngono-ngono kuwi. Allah sallallahu Muhammad. Jadi gitu jamaah sekalian. Artinya monggo kita saling memaklumi, saling toleransi. Kekurangan dan kelebihan adalah sebuah keniscayaan, tapi yang kita jaga adalah sebuah persatuan dan kesatuan dibingkai dalam sosial kemasyarakatan. Itu jamaah sekalian. Baru setelah itu klasemen terakhir adalah itkun minan nar. Kalau sudah panjenengan merengkuh rahmah Allah dengan kita saling menyayangi antar sesama, pada hakikatnya Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan kebersamaan sosial kita, maka saling memaafkan. Setelah saling memaafkan, Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah ada 3 redaksi yang endingnya sama. Yang pertama, man shoma Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan. Yang ketiga, mayyaqumu lailatal qadri fi Ramadan. Endingnya sama Pak, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang beraktivitas, bekerja, beribadah di bulan Ramadan, dan puncaknya nanti barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kayaumi waladatuhu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya, di mana lahir kita dalam keadaan fitrah. Makanya nanti mengakhiri puasa kita dengan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah maka ada Idul Fitri, kembali suci, minal aidin wal faizin. Tinggal kita memperbaiki sesama dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Lah ubo rampine megengan, ubo rampine Idul Fitri mesti gandengannya apem. Napa kok apem? Secara etimologi dari bahasa Arab afun. Afun itu tegese siji nyuwun sepura nang Gusti Allah, nomor loro saling memaafkan. Mulane jenengan ketika habis sholat tarawih dikengken maca doa apa Bapak Ibu? Allahumma innaka afuwun karim. Wong Jawa biyen gak esok muni afun dadi apem. Tapi nek sampean wis fase aja diganti neh Allahumma innaka apem karim lu ya aja. Itu secara etimologi. Ternyata secara filosofis apem adalah satu-satunya jajan yang memiliki 2 sisi warna yang tidak sama. 2 warna yang berbeda. Sing atas warna apa Mbak? Putih, yang bawah coklat. Nek Mbak ndelok sinetron malah minal gosongi wal irengi nggih. Itu lambang hatinya manusia Bapak Ibu. Ono sing putih bersih, ada yang kotor bahkan hitam legam. Makanya di atas apem itu ada secuil buah apa itu? Nangka. Kenapa kok bukan pencit? Iya, nangka itu basa Jawane nongko Pak. Ternyata nongko itu diambil saka bahasa Arab anko, bersihkan hatimu. Iya, ya Pak. Oh pandan. Nek wis dibersihkan hatinya jadi wangi. Iya, dibilangin kayak mbak-mbaknya nih yang hijau nih senyumnya senyum Pepsodent, guyune nyeblokno memean. Mbak siapa namanya Mbak? Oh Rita Sugiarto. Jadi gitu, makanya pandan. Setelah kadang-kadang gini ya, sisi kiri nangka, tengah-tengah pandan, sisi kanan nanas. Kenapa nanas? Nahnu annas, kita adalah manusia. Manusia itu nggih diwolak-walik apa niku wau, papa ora padha. Gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu. Ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing mesem, ana sing mewek, ana cowok, ana cewek, ana sing ngajang piring, ana sing ngajang cowok. Yes ngono iku.
Isine donya niku ngoten niku. Akhirnya apa? Saling memahami. Kehidupan manusia, romantika kehidupan manusia yang pada akhirnya kemudian ada namanya syukur sama sabar. Idul Fitri sama puasa itu digandengi padha karo sabar kali syukur. Kula jenengan diuji kali Gusti Allah, inna ma'al usri baru yusra. Ngoten mengalami kebersamaannya sebuah ujian itu pasti ada solusinya. Ada solusinya puasa apa? Lishaimi farhatan. Jangan yang berpuasa 2 kegembiraan ketika berbuka berhari raya dan ketika nanti di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sampai segitunya Bapak Ibu. Sehingga puasa ini ono poso, ono bodo, ono sabar, ono syukur. Jadi penak orang itu kalau hidupnya meliputi ini Bapak Ibu enak. Gitu. Ya termasuk ngeten iki, gitu. Pengajiane ya ono ngajine, ya ono senenge, ya ono seriuse, ya ono meleke, ono ngantuke, bareng wis rezekine Gusti Allah. Makanya ono pengajian kok ngantuk aja dilokne, niku rahmate Gusti Allah. Jenengan gak esok tilem bisa berbahaya. Gitu. Makanya kalau sebut tilem, apa kok tilem? Nek Mbak Siti mesti ngalem. Mulane aku nek nyeluk wong wedok aja gelem Mbak sama diceluk wong wedok, Mbak. Wedok iku nek diawe ndodok. Nek wanita wani ditata. Suami selalu usaha membahagiakan istri. Istri ingin selalu taat dan rajin ibadah bersama suami. Gitu. Alhamdulillah. Mulane dadi bojo sing setia sama suami. Istri istiqomah dalam 3 hal. 1 ibadah hablum minallah, 2 hablum minannas, 3 rahmatan lil alamin. Gitu jamaah sekalian. Mulane termasuk pengajian ini ya ono mulai, ya ono mengakhiri. Padha kalau lagu ini, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Mulane ngajine ojo suwi-suwi. Alhamdulillah. Kita aja Bapak Ibu yang saya muliakan. Nggih, nuwun sewu barangkali ada sedikit-sedikit guyonan hanya sekedar napa nggih? Campuran saja nggih Pak nggih. Terus intinya monggo Ramadan ini secara lugawi artinya membakar. 1 membakar dosa, 2 membakar semangat kita, motivasi kinerja kita, di mana kinerja kita itu semata-mata larinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan diridhoi Allah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya rahmanu ya rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, sifat rahmatmu tak terbilang. Curah limpahkan rahmatmu ya Allah kepada kami, kepada seluruh jamaah Al-Ikhwan di Dinas Sosial Jawa Timur dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti acara ini ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Di bulan yang penuh ampunanmu ini ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amal ibadah kami, puasa, sholat dan amal-amal aktivitas kami yang lain ya Allah, serta sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, limpahkan rizkimu kepada kami, rizki yang halal barakah, rizki yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqamah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Mudahkan kami haji umrah, mudahkan kami ziarah ke makam Rasulullah, mudahkan kami sholat berjamaah di Masjidil Haram, sholat berjamaah di Masjidin Nabawi, berdoa di tempat-tempat mustajabah ya Allah, agar kami dalam hidup sekali ini ya Allah, hidup yang senantiasa mulia dengan ridho-Mu ya Allah, sehingga meninggal suatu saat nanti husnul khatimah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang bukan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kami, sehingga kami benar-benar kembali suci, kembali fitri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.